Salam dan hormat kepada Bapak Paus. Dan setelah penghormatan ini, apalagi tahapannya Mas Erlip? Setelah penghormatan ini akan ada homili atau khotbah dari Bapak Paus. Seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa kita akan mendengarkan khotbah yang juga merupakan gambaran misi yang ingin dia bawa untuk kepausan beliau. Kalau kita ingat kata-kata pertamanya ketika pertama kali muncul sebagai paus, damai sejahtera menyertai kalian semua, itu yang disampaikan. Apa yang bisa dimaknai dari misi artinya, ataupun juga visi dari paus? Mungkin kita dengarkan dulu homilinya. Distinte autorità, membri del corpo diplomatico, un saluto ai pellegrini venuti in occasione del giubileo dei confraternite. Fratelli e sorelle, saluto tutti voi. Saya ingin menyapa kalian semua dengan hati yang bersyukur di awal pelayanan yang telah dipercayakan kepada saya. Engkau telah menciptakan kami untukmu, Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat dalam Engkau. Beberapa hari ini kita telah mengalami masa yang sangat intens. Hati kita penuh dengan kesedihan. Dan di masa-masa yang susah ini, seperti kerumunan orang yang disebut dalam Injil, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Namun tepat pada hari Paskah, kita menerima berkat terakhir darinya. Dan dalam terang kebangkitan, kita menghadapi momen ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia mengumpulkan mereka ketika cerai-berai, menjaga mereka seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dalam semangat iman inilah Dewan Kardinal berkumpul untuk konklav, datang dari latar belakang yang berbeda. Kami menyerahkan kepada Tuhan keinginan untuk memilih pengganti Petrus, Uskup Roma, yang mampu menjaga warisan karya iman Kristiani, sekaligus menatap jauh ke depan menyambut pertanyaan, kegelisahan, dan tantangan zaman ini. Tentunya ditemani oleh doa-doa kalian, kami merasakan karya Roh Kudus yang telah menyatukan berbagai alat musik, membuat senar hati kami bergetar dalam satu melodi. Saya telah dipilih tanpa jasa apapun, dan dengan rasa takut, gentar saya datang kepada kalian sebagai seorang saudara yang ingin menjadi pelayan bagi iman dan sukacita kalian. Berjalan bersama kalian di jalan kasih Allah yang mengendaki kita semua bersatu dalam satu keluarga. Kasih dan kesatuan. Ini adalah dua dimensi dari misi yang dipercayakan Yesus kepada Petrus. Injil menceritakan kita ke Danau Tiberias, tempat yang sama di mana Yesus memulai misi yang diterima dari Bapa, menjala umat manusia untuk menyelamatkannya. Ketika berjalan di tepi danau itu, ia memanggil Petrus dan para murid pertamanya untuk menjadi seperti dia, penjala manusia.
Dan kini setelah kebangkitannya, tugas itulah yang dipercayakan kepada mereka, melemparkan jala lagi dan lagi untuk merendam harapan Injil ke dalam air dunia, berlayar di samudra kehidupan, agar semua orang dapat menemukan diri mereka dalam pelukan Allah. Bagaimana Petrus dapat melanjutkan tugas ini? Injil mengatakan bahwa itu mungkin karena ia telah mengalami kasih Allah yang tak terbatas dan tanpa syarat, juga dalam masa penyangkalannya dan kegagalannya. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara kepada Petrus, ia menggunakan kata Yunani agapao yang merujuk pada kasih Allah kepada kita, kasih yang memberikan diri sepenuhnya tanpa perhitungan. Berbeda dari kata yang digunakan oleh jawaban Petrus yang menggambarkan kasih persahabatan, kasih di antara sesama kita. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ia merujuk kepada kasih Bapa. Seakan Yesus berkata, hanya jika engkau telah mengenal dan mengalami kasih Allah ini yang tak pernah gagal berkurang, engkau dapat mengembalakan anak-anak domba-dombaku. Hanya dalam kasih Allah Bapa engkau akan mampu mengasihi saudaramu lebih, yaitu dengan memberikan hidup bagi saudara-saudaramu. Maka kepada Petrus diberikan tugas untuk memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya bagi kawanan domba. Pelayanan Petrus ditandai dengan kasih yang rela berkorban ini, karena gereja Roma memimpin dalam kasih, dan otoritas sejatinya adalah kasih Kristus. Bukan soal menundukkan orang lain dengan kekuasaan, dengan propaganda agama atau alat kekuasaan, tetapi semata-mata mengasihi seperti Yesus telah mengasihi. Dia adalah Rasul Petrus, batu yang dikatakan oleh Rasul Petrus, Yesus adalah batu yang dibuang oleh kamu para tukang bangunan. Dan jika batu itu adalah Kristus, maka Petrus harus mengembalakan kawanan tanpa pernah jatuh pada godaan untuk menjadi pemimpin yang menjadi kepala di atas orang lain, menguasai orang lain yang dipercayakan kepadanya. Tetapi sebaliknya, Petrus diminta untuk melayani iman saudara-saudaranya, berjalan bersama mereka. Karena kita semua adalah batu hidup, dijadikan batu hidup melalui pembaptisan kita, dipanggil untuk membangun rumah Allah dalam persekutuan persaudaraan, harmonisan roh, dalam hidup bersama menghargai keberagaman. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, gereja terdiri dari semua orang yang hidup dalam keselarasan dengan saudara-saudaranya dan yang mengasihi sesamanya. Inilah saudara-saudari yang ingin saya harapkan menjadi keinginan besar pertama kita. Gereja yang bersatu, tanda kesatuan dan persekutuan yang menjadi ragi bagi dunia yang didamaikan. Di zaman kita ini, kita masih melihat terlalu banyak perpecahan, terlalu banyak luka yang disebabkan oleh kebencian, kekerasan, prasangka, ketakutan terhadap orang yang berbeda dari kita, dari paradigma ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya bumi, meminggirkan orang-orang miskin. Kita ingin menjadi di tengah adonan ini ragi kecil bagi kesatuan,
di fraternità. persekutuan dan persaudaraan. Noi vogliamo Kita dire ingin al mengatakan mondo kepada con dunia umiltà e dengan con kerendahan gioia, hati dan sukacita, guardate a pandanglah Kristus, avvicinatevi a datanglah Lui, mendekat kepadanya, accogliete la terimalah sua parola sabdanya che illumina yang e menerangi consola. dan menghibur. Ascoltate la Dengarkan sua tawaran proposta di kasihnya amore per diventare la menjadi sua unica famiglia. satu keluarganya. Nell'unico Cristo Dalam Kristus yang satu, noi siamo kita uno. menjadi satu. E questa è la Dan strada inilah da jalan fare yang harus insieme ditempuh tra bersama di noi, di antara ma anche kita, con le chiese tetapi juga bersama cristiane dengan gereja-gereja sorelle, Kristen con lainnya, coloro che dengan percorrono mereka yang altri menempuh jalan cammini religiosi, religius con chi lainnya, coltiva dengan mereka yang l'inquietudine della mencari ricerca di Dio, Tuhan dalam con tutte kegelisahan le donne, mereka, gli uomini dengan di buona semua volontà, perempuan dan laki-laki per yang berkehendak baik costruire un mondo untuk nuovo in membangun cui dunia regni baru la di pace. mana damai berkuasa. Questo è lo spirito Inilah missionario semangat che deve misioner yang animarci, harus senza chiuderci nel nostro menggerakkan piccolo kita tanpa gruppo, menutup diri né dalam sentirci superiori al kelompok mondo. kita, merasa lebih baik Siamo dari dunia, chiamati a dari orang offrirgli a lain. tutti Kita l'amor dipanggil di untuk Dio, menawarkan kasih perché si Allah kepada semua realizzi orang quell'unità che agar non terwujud annulla le kesatuan yang tidak differenze, menghapus ma perbedaan, valorizza la storia tetapi justru personale di menghargai sejarah ciascuno e pribadi la cultura masing-masing sociale e religiosa dan di budaya ogni sosial setiap popolo. religius, agama setiap Fratelli, bangsa. sorelle, questa Saudara dan è saudari, l'ora inilah dell'amore, saatnya untuk la mengasihi. carità di Dio Kasih che ci Allah rende yang fratelli tra menjadikan di kita noi saudara è satu il sama cuore lain del Vangelo. adalah inti dari E con il Injil. mio Dan predecessore bersama Leone pendahulu saya, XIII, Leo oggi ke-13, possiamo hari ini chiederci kita bisa bertanya, se questo criterio prevalesse nel kriteri mondo, ini non berkuasa cesserebbe di subito dunia, ogni dissidio e non tornerebbe bukalah forse setiap la pertikaian akan pace berakhir dalam dan con la damai luce akan e la akan forza kembali dello Spirito berkuasa di Santo. dunia. Bukankah setiap Costruiamo pertikaian una akan chiesa segera fondata berakhir dan sull'amore damai di akan Dio kembali e dengan segno terang di dan unità, kekuatan Roh Kudus? Mari kita bangun una gereja chiesa missionaria yang che berdasarkan apre kasih le Allah dan braccia menjadi al tanda mondo, kesatuan, che gereja annuncia misioner la parola, yang merentangkan che tangan si ke lascia dunia, yang mengeluarkan inquietare sabda, dalla storia yang e che diventa yang terbuka lievito di pada sejarah, concordia per yang menjadi l'umanità, ragi perdamaian bagi umat manusia. insieme Bersama come unico popolo, sebagai satu come umat, fratelli bagi tutti, semua camminiamo saudara incontro a semua, Dio marilah kita e berjalan amiamoci menuju a Allah vicenda tra di noi. dan saling mengasihi satu sama lain.